والصلاة والسلام كبيرة على الخاسرين. Kata Allah, wasta'inu, minta tolonglah kalian kepada Allah. Kita semua diperintahkan oleh Allah supaya meminta kepada Allah. Kita semua diperintahkan oleh Allah supaya memohon kepada Allah. Allah menantang kita. Allah memerintahkan kepada kita supaya kita semua minta dan memohon kepada Allah. Tapi kata Allah, bisabri, kudu sabar. Kalau kita mau minta tolong sama Allah, memohon kepada Allah, bisabri, kudu sabar. Paham? Bukan kita seperti kita makan cabai langsung pedas. Kita bukan yang kiai, kita bukan yang abuya. Abuya masih bukan nyata. Minta duit sekarang sama obat datang. Ya, abuya. Kita mau bukan abuya, buaya. Benar berbeda. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah SWT meminta tolonglah kamu sekalian kepada Allah. Sabar. Gimana ini? Biar malam baca waktunya 14 polisi masih begini aja. Rizki belum dikasihnya gede, dikasihnya maksimal aja. Kenapa ya Allah ini? Kenapa Allah enggak mengabulkan? Dan kita harus bisa mengintrospeksi diri kita. Kenapa Allah tidak mengabulkan doa kita? Kenapa Allah tidak menerima doa kita? Jangan salahkan Allah. Kita harus bisa mengintrospeksi diri kita. Kenapa doa kita? Kenapa wiridan kita? Kenapa pernyataan kita? Kenapa permasalahan kita? Pernyataan kita belum dikabulkan oleh Allah, belum dijawab oleh Allah, belum dikabulkan oleh Allah. Sehingga kita setiap malam memohon kepada Allah sampai membaca Waqiah 14 sudah 1 tahun masih begini aja. Nah, tapi kita tidak boleh suzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu kita harus suzon kepada Allah. Kenapa Allah belum mengabulkan permintaan kita? Kenapa Allah belum mengabulkan pernyataan dan permasalahan kita? Apakah doa kita dipending oleh Allah? Apakah permintaan kita di-cancel oleh Allah? Kalau dipending oleh Allah, kalau di-cancel oleh Allah, berarti Allah itu mengetahui segala sesuatu. Kalau misalkan ini anak gua kasih rezeki nih, dan setelah 1 tahun dia baca Waqiah 14, gua kasih duit 1 tahun, kata Allah. Datang saudaranya yang bakal pinjam duit maksa, datang kakaknya yang bakal pinjam duit maksa. Udah begitu kakaknya ini kurang ajar, kalau pinjam duit nggak bakal bayar. Di situ kehebatannya Allah, doa kita dipending oleh Allah, doa kita di-cancel oleh Allah. Bukannya Allah tidak mengabulkan, bukannya Allah tidak mengijabah doa kita, berarti Allah mempunyai kekuasaan, mempunyai sesuatu. Kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Allah Maha mengetahui segala sesuatu apa yang akan kita kerjakan. Kalau seandainya kita langsung dikasih duit sekarang sama Allah, itu datang saudara kita yang butuh duit, datang ngemis-ngemis ke rumah kita, nangis-nangis ke rumah kita. Allah sudah tahu ini orang cuma ngemisnya nangis formalitas doang. Ketika dia dikasih pinjam duit, pasti dia tidak akan bayar. Sekalinya bayar cuma 1 kali 2 kali, tapi masih kekurangannya masih banyak sekali. Maka doa kita dipending oleh Allah, dijawab oleh Allah. Kenapa permintaan kita tidak dikeluarkan pada saat itu oleh Allah? Tetapi Allah mempunyai maksud yang tertentu kepada hamba-hambanya. Ketika kita mempunyai permaksudan yang benar-benar kita butuhkan, nah disitulah Allah mengeluarkan permaksudan kita. Disitulah Allah mengeluarkan rezeki yang kita minta, yang benar-benar kita butuhkan.
kepada Allah. Kalau hanya cuma biasa-biasa saja, Allah lebih tahu kepentingan kita, kebutuhan kita. Kalau cuma buat dapur setiap hari aja mah cuma bisa. Buat setiap gua kasih setiap hari kata Allah, buat dapur mana? Buat dapur di rumah gua kasih setiap hari. Tapi kalau misalkan minta duit sekarang, nggak langsung kalau gua kasih. Kalau kenapa? Ada satu kejahatan di dalam saudara lu, di dalam kakak, di dalam keluarga lu. Allah lebih mengetahui. Tapi kenapa kita kalau misalkan doa apakah permintaan kita dijawab oleh Allah? Oh ya jelas. Sebab Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Kata Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Kalau kita tidak percaya kepada Allah, kufur. Nauzubillah summa nauzubillah. Paham enggak? Jadi jangan pernah kita mempunyai hati suuzon kepada Allah. Wah, tiap malam mengirit, baca selawat 1000, tapi kehidupan masih begini aja. Datang masih memplay aja. Langganan masih biasa aja, masih banyak yang ngundang. Wah, ini gimana ini? Jangan salahkan Allah. Berarti Allah mempunyai maksud tertentu kepada kita. Bisa saja doa kita dipending, bisa saja doa kita di-cancel, permaksudkan kita, perniatan kita dipending oleh Allah, di-cancel oleh Allah, sehingga bisa saja apa yang kita tunjukkan Allah larikan buat ke akhirat kita, buat ke surga kita, sehingga kita di dunia tidak diberikan oleh Allah, karena Allah lebih kasih kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita tunjukkan, apa yang kita nyatakan, maka oleh Allah dialihkan ke akhirat. Untuk apa? Untuk pegangan kita nanti di akhirat Allah, di surga Allah Subhanallah. Makanya kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu sekalian kepada aku, kata Allah. Bisabri dengan sabar. Was-shalah itu sholat. Orang sholat itu harus sabar. Orang sabar itu harus sholat. Orang sholat harus sabar. Orang sabar harus sholat. Sholat apa yang kagak sabar? Hah? Sholat apa yang kagak sabar? Sholat tarawih. Imamnya lambat diomongin, imamnya cepat diomongin. Benar? Kata kakek-kakek ini imam goblok. Buat ruku, lu sujud. Buat sujud, buat ruku. Goblok imam. Bukan dia goblok imam. Yang goblok itu kakek-kakeknya. Benar nggak? Iya. Jadi selalu menyalahkan imam. Padahal sholat tarawih itu ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat, tergantung masing-masing imamnya. Tergantung imamnya mempunyai ilmunya masing-masing. Itu tanggung jawab imam. Ya, bagaimana sholat tarawih yang cepat, bagaimana sholat tarawih yang sedang, bagaimana sholat sunnah tarawih yang biasa-biasa saja. Nah, kalau misalnya memang kita kurang paham, tanyakan kepada ulama-ulama setempat, kepada guru-guru setempat. Nah, saya kasih tip, kalau kita membaca sholat sunnah tarawih, sholat sunnah tarawih, makmuman lillahi ta'ala. Sejak sholat sunnah tarawih, makmum karena Allah. Ruku, subhanallah bil azimi wa bihamdi 1 kali cukup. Ketika sujud, subhanallah bil a'la wa bihamdi 1 kali. Ketika kita tahiyat awal, ketika tahiyat duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni ya Allah, cukup sampai situ. Itu tip dari saya. Nah, bahkan kita membaca doa iftitahnya enggak usah panjang-panjang. Allahumma shalli ala Muhammad kasih subhanallahi wa bihamdihi sampai cukup ya. Benar enggak? Ini kalau ada yang itu namanya bisa sampai cukup. Benar enggak? Baca doa iftitah yang singkat, Allahumma kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, cukup sampai situ. Karena banyak nih, seharusnya kalau nunggu. Makanya kalau kita mau Ramadan 2 minggu lagi, sebulan lagi datang ke rumah Ustaz. Oh sama apa? Orang aja buat sebulan. Ya. Tanya sama Ustaz, gimana Ustaz? Saya sholat tarawih ini. Kira-kira yang cepat, yang bagus, yang lama, nanti dikasih tahu ilmunya sama Pak Ustaz. Paham nggak? Jangan nyalahin Ustaz. Ini Ustaz kegedutan nih. Ustaz kelambatan, serba salah. Pandangan orang-orang awam yang tidak tahu, disangkanya Ustaznya karena benar, padahal ada ilmunya,
ada secara singkat bacaan-bacaannya. Soleh sunat tarawih, makmum lillahi ta'ala sejak sholat sunat tarawih, makmum karena Allah. Kok nggak pakai doa mata ini itu sunnah. Kok pakai mustaqbilan kiblat itu sunnah. Kok nggak pakai adaan itu sunnah. Pakai yang simpel. Soleh sunat tarawih, makmum lillahi ta'ala. Usolli sunat tarawih, imam lillahi ta'ala. Paham nggak? Coba diterangin nggak mau satu-satu di sini? Hah? Bukan saya ngelangkahin ustaz di sini, ini sekaligus aja nih karena ini udah habis nih target saya di sini, tugas saya. Jadi mudah-mudahan buat tahun depan bisa diingat tip yang saya berikan pada malam ini. Jadi ketika kita rukuk, subhanallahil azim wa bihamdihi, itu tumakninahnya sudah ke bawah. Ketika kita sujud, subhanallahil a'la wa bihamdihi, sekali aja. Bisa boleh subhanallah, subhanallah, subhanallah 3 kali boleh. Ada lagi yang subhanallah, subhanallah 3 kali boleh. Subhanallah, subhanallah 3 kali boleh. Yang lebih enaknya subhanallahil azim wa bihamdihi 1 kali. Subhanallahil a'la wa bihamdihi 1 kali. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Enggak usah minus salawat minus sampai 10 PA, itu benar enggak? Kabur makmum besoknya. Benar enggak? Besoknya makmum pada kabur. Jadi ketika kita bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Jangan Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamdu ya gitu. Paham enggak? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.